Shalom, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi bagi kita semua. Apa kabar kita semua pada hari ini? Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, mari memulai kehidupan kita pada hari ini dengan bersekutu, memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita menaikkan pujian kita kepada Tuhan dari kitab Denden nomor 368. Si puji Tuhan di Batanta. Si puji Tuhan di Batanta, katakan bujur bana. Mari kita menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Si puji Tuhan di Batanta, katakan bujur bana. Sabab ia si mereka pasu membantah, melintras mulia kekayaan Tuhan, ibas doni endah. Ajari oh Tuhan kami kina anakku, naksikan kerina perbahananku. Baik si penduhakan kitab Denden 360. Geluh kami meriatu, kreasi kerajaan mendu. Sabab kala sinembah bandu, datang pasu-pasunu. Melintras mulia kekayaan Tuhan, ibas doni endah. Ajari oh Tuhan kami krina anakku, naksikan kerina perbahananku. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas anugerah Tuhan, kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Saat pagi hari ini kami mau merenungkan firman-Mu bersama-sama. Kami percaya Roh Kudus menuntun kami, meneduhkan hati kami untuk memahami akan sabda Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita. Ayat renungan harian kita dari Roma 12 ayat yang ke-17. Roma 12 ayat yang ke-17, sedemikian firman Tuhan, mari kita bacakan bersama-sama. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedemikian firman Tuhan, Roma 12 ayat yang ke-17. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, saat orang berbuat jahat kepada kita, biasanya ada kecenderungan hati hendak membalaskan kejahatan itu dengan kejahatan. Mengapa? Karena kita merasa terganggu, kita merasa tersakiti, kita merasa terluka, kita merasa dirugikan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, jika membalas ada perasaan puas telah melakukan pembalasan itu. Namun, saudaraku, pembalasan itu akan membuahkan pembalasan, melahirkan lingkaran dendam di dalamnya. Oleh karena itu, penulis kitab Roma ini menyampaikan pesan yang sangat penting, yang sangat keras, yang sangat radikal bagi kita. Berbeda dengan cara dunia ini, ketika orang berbuat jahat, balaskan kejahatan itu dengan kejahatan. Tapi apa yang disampaikan penulis kitab Roma ini kepada kita dalam Roma 12 ayat 17, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Artinya, balaslah kejahatan
dengan kebaikan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, tindakan kasih, nasihat untuk hidup dalam kasih Tuhan yang ada dalam diri kita menuntun kita untuk mau mengampuni orang lain. Kejahatan, kebencian, dan dendam hanya akan menjadi penghalang berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Walaupun masih ada orang-orang yang mau membalaskan kejahatan dengan kejahatan, tetapi hari ini bagi kita diingatkan, balaslah kejahatan dengan kebaikan. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan, pengikut Kristus dalam kehidupannya, ada kasih Kristus sebagai buah dari iman percaya yang ada dalam hidupnya, buah Roh Kudus yang ada dalam hidupnya. Salah satu adalah kasih. Kasih itu menuntun kita untuk mau mengampuni orang lain. Kasih itu menuntun kita untuk membalas kejahatan dengan kebaikan. Kasih itu menuntun kita untuk berbuat baik bagi semua orang. Meskipun untuk bisa berbuat baik ketika kita disakiti, kita sungguh-sungguh harus memiliki kesabaran. Kita sungguh-sungguh menyangkal diri kita untuk membalas dendam dan berbuat baik kepadanya. Saudaraku, mengampuni orang yang bersalah, berbuat baik baginya, tidak berarti kita kalah. Tetapi kita dimenangkan di dalam Tuhan, justru membawa kita kepada jalan kemenangan untuk meraih berkat Tuhan. Karena itu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, jikalaupun ada orang yang sudah berbuat jahat kepada kita, mari dengan pertolongan Roh Kudus ampunilah, berbuat baiklah bagi dia, berdamailah, kasihilah, doakanlah dia. Karena apa yang disampaikan juga dalam Roma 12 ayat 21, penutup dalam Roma 12 ini dikatakan, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Kita percaya Roh Kudus memampukan kita dalam kasih Tuhan untuk membalas kejahatan dengan kebaikan. Mari tetap setia berbuat baik dalam kehidupan kita setiap harinya. Mari menaikkan pujian kita kepada Tuhan dari kitab Denden nomor 402, Perban Kekelengendu. Kitab Denden nomor 402, Perban Kekelengendu. Kita percaya karena kasih Tuhan memampukan kita berbuat baik bagi orang. Perban tebusi dosaku, alum mambur darendu, geluku jadi baru, asang asuh kegaku, ku ikutkan katamu, Yesus kam si perkuat, ku puji rasku sembah. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas firman-Mu yang menuntun kami agar membalas kejahatan dengan kebaikan. Seperti yang sudah Tuhan Yesus teladankan dalam hidup kami. Ketika ada orang berbuat jahat, ketika orang-orang menyalibkan Yesus, Yesus mengatakan, ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Yesus terus berbuat baik. Tuhan tolonglah kami dalam kuat kuasa Roh Kudus Tuhan, mampu terus berbuat baik kepada semua orang. Meskipun kami harus menyangkal diri kami percaya Roh Kudus memampukan kami melakukannya. Terima kasih Tuhan.
Ketika pun ada orang-orang yang sudah berbuat jahat kepada kami, mampukan kami untuk mengampuni, mampukan kami terus berbuat baik bagi dia, mendoakan dia, berbuat baik bagi semua orang. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau menuntun juga setiap saudara-saudara kami dalam setiap aktivitas pekerjaan yang dilakukan, apakah sebagai tenaga pendidik, tenaga kesehatan, usaha mandiri, berdagang, bertani, pekerjaan-pekerjaan apapun yang dilakukan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Berkati Tuhan supaya dapat mencukupkan kebutuhan hidup setiap hari. Saudara kami yang sedang dalam keadaan sakit, pemulihan dari sakitnya. Kami percaya Roh Kudus Tuhan bekerja, memulihkan sakit penyakitnya, sehingga boleh sembuh dalam kuasa Tuhan. Berikan kesabaran dalam menjalani proses medis yang dijalani, sampai akhirnya beroleh kekuatan pemulihan dari Tuhan. Bagi yang kami kasihi Bapak Brilio, bagi yang kami kasihi Iting Nandi Heri, Nora Supiati Berubangun, kami percaya pulih sempurna kesehatannya di dalam Tuhan. Kakak kami Nandi Angel, Nandi Gide, orang tua kami Tigan Anta, dan semua saudara-saudari kami, Tuhan berkatilah, pulihkanlah. Dan juga semua anak-anak kami ya Tuhan, berkati dalam studi, pekerjaan, dan juga teman hidupnya. Kami percaya Tuhan persiapkan dengan baik. Demikian juga ya Tuhan, bagi semua jemaat Tuhan yang ada di Setelusada Bekasi, Tuhan berikan tetap iman yang teguh di dalam Tuhan. Berkati usaha pekerjaan, berkati pelayanan yang dilakukan sehingga hanya untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, berkati pemimpin-pemimpin negara kami, membawa negara kami ini kepada kesejahteraan, keadilan, kedamaian. Ini doa kami Tuhan, kami menjalani hidup kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita menjalani kehidupan kita setiap hari dengan tetap mengandalkan Tuhan, berbuat kasih kepada banyak orang, membalas kejahatan dengan kebaikan. Kita percaya Roh Kudus memampukan kita, dan ketika beraktivitas keluar rumah jangan lupa pakai masker, atur jarak, rajin mencuci tangan, tetap sukacita di dalam Tuhan, tetap berdoa. Kita percaya Tuhan menyertai kita, Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.